siapa? Khadijah, tolong siapin terlebih dahulu ya. Doa dulu. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ngasih ice breaking dulu ke kalian. Oke, yang pertama, kalau Ibu bilang botak, kalian megang kepala. Kalau Ibu bilang batik, kalian pegang baju. Kalau Ibu bilang batu, kalian pegang mulut. Oke. Salah nanti dapat hadiah nih. Oke. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batik. Siapa yang salah? Sekali lagi ya. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita ada berapa kelompok? 3 kelompok. Oke, di sini ada yang pernah nonton film animasi? Film apa aja? Pinipin, terus apa lagi? Terus ada apa lagi? Boboiboy, siapa? Tasya, Oke, berarti kalian sudah nggak asing dong ya dengan film animasi, cerita animasi. Udah nggak asing ya? Oke, selanjutnya. Apa sih yang membuat cerita menjadi menarik itu apa? Membuat cerita yang menjadi menarik itu apa? Ceritanya lucu, terus apa lagi? Animasinya ganteng. Animasi, tokohnya ganteng, terus apa lagi? Yang membuat cerita menjadi menarik apa? Alurnya gak gampang ditebak, atau ceritanya unik. Tokoh yang kalian sukai dalam cerita animasi yang seperti apa tokohnya? Yang baik, terus apa lagi? Rajin, terus ceria, terus yang menarik tokohnya seperti apa? Baik, rajin, ceria, terus apa lagi? Pintar, terus disiplin. Oke. Terus pernah nggak kalian ikut merasakan perasaan yang diceritakan, yang dialami oleh sebuah cerita oleh tokoh tersebut? Pernah nggak? Perasaan apa yang kalian rasakan? Perasaan apa? Perasaan ingin tahu, terus perasaannya di apa yang pernah kalian rasakan? Misalnya cinta bahagia, terus apa lagi? Sayang. Terus kalau misalnya si tokohnya sedang menderita,
Sedih. Oke, pintar sekali ya kelas ini, udah pada pintar semua. Nah, setelah dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian udah kegambar belum kita hari ini akan belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Yang bisa jawab? Naratif, yaitu apa? Cerita. Fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Apa yo? Cerita fantasi, ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju ke depan? Angkat tangan. Yang mau maju ke depan? Ayo Ira, maju ke depan. Ayo Ija. Ayo bacain teks naratif, pengertiannya. Ambil teks fantasi yang keras. Teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah nyata maupun fiksi. Teks naratif. Jenis teks naratif yang berisi cerita rekaan dengan unsur imajinasi dan keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Terima kasih buat saudara. Oke. Tadi teks naratif itu apa? Teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah maupun fiksi. Terus teks fantasi itu jenis teks naratif yang gimana? Yang berisi cerita rekaan dengan unsur imajinasi dan keajaiban yang
penyelesaian masalahnya juga. Nah, di tahap keempat kita akan menemukan pesan moral. Lalu selanjutnya ada unsur kebahasaan. Dalam teks imajinasi bukan sembarang teks yang dituliskan. Oke? Di sini juga ada unsur kebahasaannya. Yang pertama ada kata sifat, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata sambung, dan yang keempat ada di dialog. Oke, selanjutnya, sebelumnya kita akan menonton terlebih dahulu cerita animasi mengenai dua tokoh, Hyusura dan buaya Baya. Oke, disimak baik-baik ya. Hyusura dan buaya Baya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor Hyusura dan buaya Baya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertengkar memperebutkan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang sangat menguntungkan. Aku bosan sekolah ya. Aku juga bosan. Gimana ya supaya kita tidak berkelahi ini? Mendengar itu, Surapun berpikir panjang. Bagaimana jika kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua? Aku berkuasa di dalam air dan hanya boleh mencari bangsa di dalam air. Lalu kamu berkuasa di daratan dan hanya boleh mencari bangsa di daratan. Baiklah, aku setuju dengan ucapan. Sejak saat itu, kesepakatan antara Hyusura dan buaya Baya pun terbentuk. Hyusura akan berburu di dalam air, dan buaya Baya akan berburu di daratan. Namun, pada suatu ketika Hyusura justru melanggar kesepakatan mereka sendiri. Hyusura malah berburu di sungai secara diam-diam supaya Baya tidak mengetahui perbuatannya. Tetapi tetap saja, Baya pun akhirnya mengetahui itu. Ya Hyusura, dari ini kamu telah kesepakatan ini. Kenapa kamu berburu di sungai? Padahal ini daerah kita sama. Melanggar kesepakatan, bukankah sungai itu akhir? Dan aku jelas-jelas adalah penguasa akhir. Apa? Sungai itu berbeda. Sedangkan daerah itu tidak. Berarti sungai adalah daerahku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya laut, tetapi juga air sungai. Kau mengajak tentang aku tidak seperti itu juga. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Hyusura dan buaya Baya pun kembali terjadi. Dalam pertarungan dahsyat itu, pangkal ekor sebelah kanan Baya digeser, sehingga ekornya terpaksa bengkok ke arah kiri. Sementara ekor Sura juga tergigit hingga nyaris putus. Sura pun kembali ke lautan. Baya berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya. Menurut sebagian orang, pertarungan Hyusura dan buaya Baya begitu berkesan, sehingga akhirnya kedua hewan tersebut menjadi nama dan lambang kota Surabaya. Oke, setelah menonton video tadi, kalian sudah ibu beri LKPD-nya berkelompok. Di situ ada PG, pilihan ganda. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Nanti satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk menjawab melalui aplikasi Quizizz. Oke?
Yusura. Coba benar atau enggak ya? Betul. Oke, latar tempat hal kedua. Latar tempat yang menjadi awal perselisihan antara Sura dan Baya adalah apa tuh D? Sungai. Di mana? Di sungai. Terus selanjutnya, konflik utama yang terjadi dalam cerita ini adalah apa? Sura dan Baya memperebutkan makanan. Memperebutkan makanan, betul. Terus kesepakatan yang dibuat oleh Sura dan Baya sebelum berkelahi adalah D. apa D? Sura di laut, Baya di darat. Sura di laut, Baya di darat. Betul apa enggak? Oke, next. Alur yang digunakan dalam cerita Sura dan Baya adalah alur apa? C. Alur apa? Maju. Alur maju. Selanjutnya, tema yang diangkat dalam cerita ini adalah C. apa tuh? Persaingan dan akibat pelanggaran janji. Persaingan dan akibat pelanggaran janji. Terus, yang soal ketujuh, amanat yang didapat diambil dari cerita Sura dan Baya adalah D. apa? Janji harus ditepati untuk menghindari pertengkaran. Janji harus ditepati untuk menghindari pertengkaran. Oke, terima kasih buat Kesia. Tepuk tangan dulu buat Kesia. Skornya berapa ini SD Kesia? Oke. Setelah kita menganalisis cerita fantasi tentang Sura dan Baya, selanjutnya kita akan menganalisis cerita fantasi Karawang Tanah Air. Sebelum masuk ke cerita fantasi Karawang dan Tanah Air, di cerita Sura dan Baya tadi, kalian sudah menemukan tokohnya siapa aja? Sudah. Siapa aja tokohnya? Sura dan Baya. Sura dan Baya. Terus, yang protagonis itu siapa? Sura. Yang antagonis? Baya. Oke. Terus alurnya alur maju apa alur mundur? Maju. Nah, terus amanat yang terkandung dalam cerita tersebut apa? Apa Hadijah? Janji harus ditepati agar menghindari pertengkaran. Sekarang ada cerita fantasi tentang Karawang Tanah Air. Ini cerita fantasi, nanti kalian tulis di oke? Ini ada cerita fantasi tentang tanah air, ditulis nanti tulis di sini ya. Terus oke? Paham semuanya? Kalian di cerita Karawang Tanah Air, kalian tentukan apanya? Tokoh, latar, tokoh, latar, situasi awal. Terus apa lagi? Komplikasi, konfliknya. Terus apa lagi? Cara menyelesaikan masalahnya. Terus apa lagi? Sama amanatnya. Oke, tentukan. Lalu ditulis ya.
kelompok yang sedang presentasi. Oke? Siapkan satu pertanyaan. Ayo perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tasya, saya dari kelompok 3. Oke, sudah. Kemudian
Tanah kembali hijau dan subur karena apa? Sumber air mengalir ke seluruh penjuru. Daerah itu diberi nama Karawang. Tangganya menghirap, tapi dia masih menjaga tanah tersebut melalui hikmat. Tanah air menjadi subur karena berkat bantuan teman-temannya Rangga. Terus amanat yang terkandung apa aja? Yang terkandung dalam cerita tersebut. Pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber air demi kehidupan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita telah belajar tentang cerita fantasi. Kita telah menganalisis tokoh, latar, alur, apa lagi? Masalah, penyelesaian masalah. Tanpa kita sadari bahwa di kehidupan kita sehari-hari juga kita telah menerapkannya. Contohnya kayak gimana di kehidupan sehari-hari? Contohnya, komplikasi Surabaya itu pertengkaran dua sahabat ya tadinya. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari kadang ada perselisihan antara dua sahabat. Oke. Sekarang ini mau memberikan gambar refleksi terlebih dahulu. Tulis ya, apa yang kalian pelajari tadi. Oke. Di sini lembar refleksinya adalah apa pelajaran atau pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita fantasi hari ini? Pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita fantasi yang kalian baca tadi sama yang kalian nonton. Terus bagian dari cerita yang mana yang menurut kalian berkesan? Bagian cerita yang mana yang menurut kalian berkesan? Apakah dari cerita Nusira dan Buaya Bayang ada yang berkesan? Terus mengapa? Terus di cerita Karawang Tanah Air ada yang berkesan atau tidak? Oke, waktunya 1 menit lagi.